Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat datang di channel saya. Di sini kita akan membahas mengenai 4 hakikat dari psikoanalisa. Selamat menonton. Baiklah, teori yang pertama adalah hakikat manusia menurut psikoanalisa. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan Allah dalam bentuk rupa yang lebih baik dari makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Tidak hanya bentuk fisik, manusia diberikan kelebihan dan juga akal yang menjadikan manusia itu istimewa. Dengan adanya akal, inilah manusia menginginkan sebuah perubahan pada dirinya. Salah satunya adalah proses pendidikan atau belajar. Nah, psikoanalisa dianggap sebagai salah satu gerakan, salah satunya yaitu dengan proses revolusioner. Di bidang psikologi dimulai dari suatu metode penyembuhan penderita sakit mental hingga menjelma menjadi sebuah konsepsi baru tentang manusia. Ini adalah teori dari Sigmund Freud. Nah, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar komponen kepribadian, yakni ada biologis das ID, psikologis das ego, dan sosial das superego, atau unsur hewani, rasional, dan moral. Nah, dari ketiga istilah tersebut, artinya adalah kepribadian yang asli dan dibawa sejak lahir. Jadi ID ini merupakan dorongan primitif dengan prinsip yang hanya untuk mengejar kesenangan dan kenikmatan. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran. Ada sadar, prasadar, dan tak sadar. Nah, pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni ada ID, ego, dan superego. Nah, struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental dalam fungsi dan tujuannya. Dalam teori psikoanalisis, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yakni ID, ego, dan superego. Nah, ketiga sistem kepribadian ini adalah saling berkaitan serta membentuk suatu totalitas. Jadi ID, ego, dan superego itu saling bekerja sama dalam menciptakan pola perilaku manusia. ID memberikan tuntutan kebutuhan alamiah dan ego membatasi dengan realita, sementara superego menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Selanjutnya kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu pribadi yang sehat dan bermasalah menurut teori psikoanalisa. Menurut teori Sigmund Freud, dalam aliran ini melihat dari sisi negatif individu, alam bawah sadar. Jadi, ada lagi istilah ID, ego, dan superego. Mimpi dan masa lalu. Manusia dianggap sebagai sakit atau pincang. Manusia adalah korban dari tekanan-tekanan biologis dan konflik masa kanak-kanak. Teori ini atau pengertian ini dari Sigmund Freud. Nah, menurut teori psikoanalisa, kepribadian yang sehat itu adalah yang pertama, menurut Freud, kepribadian yang sehat yaitu jika individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah. Yang kedua, kemampuan dalam mengatasi tekanan dan kecemasan dengan belajar. Yang ketiga, mental yang sehat ialah seimbangnya fungsi dari superego terhadap ID dan ego. Yang keempat, tidak mengalami gangguan dan penyimpangan pada mentalnya. Yang kelima, dapat menyesuaikan keadaan dengan berbagai dorongan dan keinginan. Materi yang terakhir yaitu hakikat konseling menurut psikoanalisa. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku dalam pendekatan psikoanalisa. Hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan superego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Konseling adalah pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses redukasi terhadap ego menjadi lebih realistik dan rasional.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.